Terus gue berjalan kira-kira 1 jam lah, kira-kira 1 jam sampailah gue ke lokasi itu ya. Sampai ke lokasi itu, begitu sampai nih gue merinding total nih. Ya gue merinding total, gue langsung assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya, assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Gue langsung sila, gue baca kulhu sebanyak-banyaknya ya. Setelah gue baca kulhu sebanyak-banyaknya, terus ada doa yang khusus dikasih sama Abah. Gue baca itu agak panjang. Selesai itu gue baca sekitar 7 kali. Langsung gue bangun, gue salam lagi, assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya, tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Itu langsung gue sebarin tuh air di sekitaran kejadian ya, di sekitaran lokasi pohon itu gue sebarin. Itu langsung terasa seperti ada angin ya, angin yang dingin menyaput tengkuk gue tuh. Itu gemerisik daun tuh lembut kedengeran. Kiri kanan gua. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Ya, seperti janji gue ya, gua akan mencoba untuk menceritakan kelanjutan dari kisah si bunga ya, dimana itu nggak sebulan ya, nggak sebulan setelah kejadian, tapi sekitar 3 atau 4 bulan lah setelah kejadian itu gue kembali lagi ke daerah Lawang Goib yang ada di Gunung Slamet. Ini pun nggak langsung ya, nggak ujuk-ujuk gue berangkat ke sana, tetapi melalui sebuah proses yang cukup panjang, terutama setelah gue berbincang-bincang dengan almarhum Abah. Dalam hal ini Abah nggak bisa gue sebutin namanya ya. Yang jelas beliau sekarang sudah almarhum. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ceritanya tuh seperti ini. Memang sedikit agak gimana ya. Gue sebenarnya mau menceritakannya tapi gimana ya. Tapi ya udahlah, gue coba untuk sebisa-bisa gue lah menceritakan agar betul-betul bisa lu pahami ya. Soalnya memang ini di luar nalar, betul-betul di luar nalar, dan memang butuh pemahaman ya, juga butuh kebijaksanaan dalam menyikapinya, karena nggak semua orang itu bisa memahami perjalanan ini ataupun mengalami situasi yang gue hadapi ini. Jadi setelah si bunga itu berhasil sembuh dan dia udah normal, nggak ada apa-apa itu, intinya kira-kira sebulan kemudian gue kan main lagi ke rumah Abah. Datang ke rumah Abah, gue ngobrol-ngobrol tentang kondisi si bunga waktu di Gunung Slamet, atau tepatnya di saat kejadian. Karena waktu gue ngebawa bunga waktu itu belum detail gue ceritain. Cuman si Abah ngerti lah garis besarnya itu kan. Tetapi pas gue di sana itu ternyata ada sesuatu yang harus gue selesaikan. Yaitu gue harus kembali ke sana, istilahnya untuk apa ya, untuk mengkelirkan masalah lah. Karena waktu itu yang paling ngotot gue ya, dan Abah tuh khawatir sama gue. Jadi setelah gue ceritakan full kejadian di Gunung Slamet itu, baru Abah manggut-manggut. Terus gue diajak zikir bareng waktu itu di kamarnya, kita zikiran, kita selawatan. Terus gue dikasih air, terus airnya disuruh tuang ke bak mandi, gue mandi. Selesai mandi, memang nggak langsung pada pertemuan pertama itu nggak langsung gue itu disuruh kembali untuk naik Gunung Slamet, enggak sama sekali. Itu mungkin sampai sekitar 2-3 kali pertemuan gitu ya, dan gue sendiri nggak begitu paham apa yang Abah lakukan pada saat itu dalam
konteks beliau ya, konteks yang gue sendiri sebagai seorang binaannya, sebagai seorang murid ya bisa dikatakan, itu gue nggak terlalu memahami, gue hanya manut dan nurut apa yang dikatakan beliau karena yakin dengan kemampuan beliau, juga yakin terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yakin dengan sholawat yang kita dawamkan di dalam hati kita. Itu 2-3 kali pertemuan, mungkin pertemuan keempatnya mungkin ya gue agak lupa itu, barulah itu udah sekitar 3 atau 4 bulan gue ditelepon, gue suruh kesana lagi. Itu malam-malam gue ngobrol sama beliau, gue ya dinasehatin sama beliau karena udah dirasa cukup ya zikiran gue, salawatan gue selama sekitar 3-4 bulan itu. Kesana datang harus bawa Allah dan Rasulnya, nggak boleh bawa yang lain-lain, nggak boleh bawa jimat, nggak boleh bawa nama kesaktian siapapun gitu kan, nggak boleh, pokoknya hanya boleh bawa Allah dan Rasulnya. Terus di sana gue cuman disuruh nuangin air di sekitar lokasi di tempat pertama kali bunga itu mengalami kejadian yang luar biasa, dan gue di situ nanti disuruh berselawat dengan bilangan yang gue sanggup ya. Waktu itu sih sempat dikatakan angka kalau sanggup itu 10.000 kali. Jadi kalau bisa, kalau mentalitas kita nggak kuat malam, siang juga nggak apa-apa, yang penting sepi, ngumpet, jangan kelihatan orang. Kalau kita dengar suara orang aja masih nggak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai kelihatan orang di saat kita sedang berzikir itu. Di sana nanti gue cuma disuruh zikir aja, teknisnya di lapangan, tetapi di luar itu nanti abah yang handle. Ya gue percaya sama abah ya, gue percaya dengan kemampuan beliau, dan gue percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah pertimbangan cukup matang dan juga kebetulan biayanya ada, itu diem lah, gue juga nggak ngomong sama siapapun, nggak ngomong sama anak-anak. Itu gue berangkat ke Tegal. Jadi seperti biasa lah, setelah semuanya udah siap tuh, setelah semuanya udah siap, gue langsung prepare. Waktu itu gue cuman bawa tas kecil isi baju 1-2, terus bawa kompor gas, gasnya 1 kaleng, logistik hanya beberapa, cuman mie instan lah 2, terus kopi, gula merah, juga air yang dititipkan abah untuk disebarkan di sekitar pohon kembar tersebut ya, di areal tersebut. Udah gue pamit sama orang rumah, biasa gue ke stasiun UP itu sekitar jam 11:30 ya, kurang lebihnya lah. Pokoknya emang matahari udah agak terik. Naik kereta turun di Cikini, dari Cikini nyambung lagi ke stasiun Senen. Di stasiun Senen itu gue nunggu kereta Tegal Harum. Waktu itu kereta Tegal Harum itu jam 3-an. Gue kurang lebih nunggu di stasiun Senen itu ya mungkin sejam lah ya, dengan suasana yang tidak seperti sekarang tentunya ya, sangat jauh berbeda. Kurang lebih sejam nunggu, akhirnya kereta Tegal Harum tuh datang dari stasiun Jakarta Kota. Kita naik. Sepanjang perjalanan ini gue tentu ya sebagai manusia memiliki keraguan. Adalah keraguan gue sendirian, mana kemarin ada kasus mengerikan ya, seperti yang pernah gue ceritakan di berbagai channel. Itu kan kejadiannya luar biasa banget ya. Gue ingat dimana waktu itu gue bilang, kalau lu nggak usah ngambil dia, tapi ngambil gue aja kalau emang bisa gitu kan. Itu kata-kata itu sempat jadi momok buat gue, sempat jadi momok. Gue kepikiran adalah celah keraguan, ada celah juga rasa takut karena gue sendirian ya. Tapi itulah godaannya. Jadi saat ada keraguan atau kebimbangan itu, gue langsung mantapkan hati lagi karena memang harus diselesaikan. Ya udah, terpaksa lah, dengan gue berani-beraniin gitu ya, gue berangkat. Nah, sepanjang perjalanan kereta seperti gue bilang tadi tuh, keraguan itu timbul tenggelam, rasa takut tuh timbul tenggelam. Pas di kereta itu sepanjang perjalanan itulah akhirnya gue kan
bergejolak ya, pikiran gue bergejolak. Gue coba hening deh, gue coba hening di antara semua keramaian itu. Ya gue coba cuman ada satu kata, yaitu Allah juga Rasulullah. Jadi waktu itu ya mohon maaf ya, jikiran gue tuh ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Terus gue coba untuk fokus dengan dua bacaan tersebut tanpa bilangan. Dalam artian gue nggak mau ngitung lah berapa, mungkin sekali dua kalinya, atau 10 kali 20 kalinya, atau 100 kali 200 kalinya. Gue nggak mau hitung sama sekali. Pokoknya gue ikutin irama kereta kayak jigjes 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 jigjes, itu gue isi dengan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Terus itu entah berapa lama lah, mungkin gue sampai tertidur, sampai akhirnya yang gue inget bacaannya itu tidak lagi ya Allah ya Rasulullah, tapi huwallah huwallah ya Sayyidi ya Rasulullah, huwallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini yang gue inget ya, dan memang seperti itu. Jadi awalnya itu selama gue masih dalam, sebelum tidur gue kayaknya tidur tuh sambil berdiri, gue pegangan tiang tuh gue kayaknya tidur nyenyak. Kayaknya cuman sadar, tetapi kebisingannya itu kebisingan penumpang, kebisingan suara kereta ataupun yang lain-lain itu sepertinya keredam oleh sesuatu yang gue nggak paham gitu. Jadi gue kayak ada di sebuah lokasi, jadi seperti ada dinding yang nggak bisa gue ceritakan, gue nggak ngerti lah apa namanya. Itu dia seperti menghalangi suara apapun yang ada di sekitar gue. Jadi masuk ke telinga gue itu bener-bener minim banget, kecil, suaranya tuh kecil banget. Tetapi yang paling jelas suara itu tadi, wallah ya Sayyidi ya Rasulullah, wallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan itu gue nggak tahu kenapa bacaan gue yang tadinya ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, tiba-tiba dalam kesadaran gue ya, menjelang kita sampai stasiun Cirebon, berarti itu gue tertidur setengah sadar lah, bisa dikatakan setengah sadar. Itu sekitar 2 jaman, karena gue inget itu lepas dari Kerawang lah, mulai lepas Kerawang itu gue mulai tuh gue coba, daripada gue larut dalam pikiran wah, kebimbangan dan ketakutan itu silih berganti datang. Daripada gue larut sama perasaan itu, gue coba untuk mantapkan hati gue gitu kan. Nah, bacaan awalnya ya Allah ya Rasulullah, sampai akhirnya menjelang Cirebon itu pas gue mau sadar, gue inget huwallah ya Sayyidi ya Rasulullah, huwallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan ketika gue mulai sadar, gue bacanya ya Allah ya Rasulullah lagi. Terus gue baca baca surah Al-Ikhlas gue sebanyak-banyaknya. Ya gue kirimkan untuk diri gue sendiri. Waktu itu sebanyak-banyaknya setelah gue mengirimkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kepada para anbiya lainnya yang gue inget. Itu gue kirimkan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya kepada para anbiya, kepada junjungan kita, buah hati kita Rasulullah SAW. Terus kepada diri gue surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Terus masuk Cirebon, itu kan makin deket ya, Cirebon Tegal tuh deket lah, 2 jam lagi lah kurang lebih dengan kereta Tegal Arum. Sempet ada lagi ketegangan, cuman gue nggak mau pikirin lagi. Gue coba larutkan diri gue di dalam kalimat-kalimat tauhid, di dalam kalimat-kalimat zikir, di dalam kalimat-kalimat selawat. Gue coba. Alhamdulillah tuh, gue banyak keluar angin dari dada tuh ya. Jadi begitu terus tuh gue tuh. Gue selesai baca Ikhlas, gue selawatan. Selawat gue ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan gue dapet selawat itu pun sebelum-sebelumnya itu nggak diajarin sama abah, bukan. Tetapi ya itu salawat awalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tetapi dalam perjalanan ya, bisa dikatakan setengah tidur tetapi sadar, itu berubah menjadi ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi gue semacam memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap kalimat selawat yang satu ini. Jadi gue baca itu terus. Ya sebagai manusia rasa takut itu wajar ya, selalu ada, datang dan pergi. Akhirnya gue coba untuk mengendalikan. Gue nggak mau dikuasai rasa takut itu, tetapi bukan dengan ego, dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimat-kalimat zikir, dengan kalimat-kalimat selawat.
Itu perjuangan yang luar biasa berat. Akhirnya alhamdulillah tuh hati gue tenang. Begitu masuk stasiun Tegal itu hati gue tenang, udah tenang. Itu sekitar jam 9 ya, udah mulai tenang. Terus gue jalan kaki itu sendirian. Gue bareng di perjalanan itu bareng sama beberapa orang. Mereka mau ke Pemalang bareng sama gue. Kita ngobrol-ngobrol di jalan, gue nggak tahu ya, gue lupa, nggak kenalan kita lah, cuma sebagai teman perjalanan aja. Terus jalan kira-kira setengah jam sampai di tepian jalan Tegal Pemalang itu. Kita nunggu mobil, masih ada kebetulan mobil itu, kurang lebih 10 menit nunggu mobil. Akhirnya dapet. Itu tiketnya masih berapa ya, 2.000 apa 1.500, gue lupa lah. Akhirnya kita masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan di mobil pun gue nggak mau sama sekali lepas dari zikiran gue, lepas dari selawatan gue, lepas dari surah Al-Ikhlas. Gue esakan Allah dalam hati gue, dan gue satukan diri gue dengan kesayangan itu. Ya, gue mencoba untuk menyatu segala akal dan pikiran gue, perasaan gue, segala macam itu gue coba satukan dengan keyakinan gue kepada Allah dan Rasulnya. Jadi waktu itu seingat gue tuh baca Al-Ikhlas, sholawat, sama zikiran. Itu gue kombinasikan terus. Kira-kira 1 jam kemudian sampailah kita di terminal Pemalang. Itu seperti biasa. Di sana itu udah nggak ada bis yang menuju ke Purwokerto. Ya terpaksa lah gue bermalam di terminal. Waktu itu gue bermalam di salah satu sudut emperan lah ya. Alhamdulillah itu malam nggak ada apa-apa. Setelah sampai ya, gue sholat Isya, gue gabungin lah, gue jamak tuh antara maghrib dan Isya. Terus gue sholat hajat di emperan terminal itu. Terus gue jikiran lagi sampai gue tidur. Ya seperti gue bilang tadi, jikiran awal gue tuh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas banyak-banyaknya, tetapi pas gue tidur itu tidak itu lagi. Tapi sudah berubah menjadi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Jabbar ya Mutakabir. Gue sendiri nggak tahu kenapa ya, kenapa dari Al-Ikhlas pas gue tidur itu, nah di dalam tidur itu gue mimpi, kayak orang ngimpi lah. Itu gue berzikirnya ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Jabbar ya Mutakabir. Itu terus banyak sampai nanti badal subuh gue akhirnya bangun. Dan mobil gue sholat subuh, terus mobil yang ke Purwokerto ada. Selesai itu gue bergegas naik, dan sepanjang perjalanan pun gue baca yang sanggup gue baca. Dalam artian gue baca aja biasa, awalan itu Al-Ikhlas, tapi nanti setelah udah setengah sadar di antara tidur dan tidak itu, dimana suara dari luar itu minim sekali masuk ke dalam telinga kita, itu biasanya berubahnya itu ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Jabbar ya Mutakabir. Ya kadang huwallah, kadang-kadang kayak begitu. Pokoknya jikiran itu dia nggak bisa ditentukan. Di saat kita dalam keadaan setengah sadar itu kita nggak bisa menentukan jikiran apa yang hendak kita baca. Persis yang dikatakan Abah. Ya udah, waktu berlalu, terus kira-kira jam 7:30 sampailah gua di Purbalingga tuh, di daerah sebelum Bambangan, namanya Gua Lawa lah ya. Kita sampai di sekitar Gua Lawa, gua turun di situ, di apa sih namanya tuh, gua lupa. Kok jadi lupa sih. Dari situ gua naik mobil angkot ke Pratin, terus dari Pratin gua naik truk. Waktu itu udah call gue gabung sama anak-anak Jawa Timur. Gue lupa cuman Jawa Timurnya mana, gue gabung sama mereka. Mereka nanya sendirian bang, gue bilang enggak. Gue bilang nanti ada temen gue menyusul, gue bilang kayak gitu. Speak doang. Ya udah bareng, akhirnya kita sama-sama ke pos Bambangan. Waktu itu lumayan rame. Jadi nggak begitu diperhatikan lah pendaki-pendaki di situ pada saat itu. Jadi masuk ke tempat Pak Kadus itu, anak-anak dari Jawa Timur pada rame. Gue di luar di depan Pak Kadus gue nongkrong. Ya, gue speak makan aja lah. Gue makan, terus gue pura-pura ke warung kemana, terus gue nongkrong tuh di atas tuh
yang sekarang jadi Gapura. Gue bolak-balik situ, terus ketika semuanya udah nggak ada yang lihat, gue langsung jalan masuk menuju ke ladang, belok kanan, turun ke kali kecil, terus naik ke atas kan. Gue mulai jalan pelan-pelan, terus sepanjang jalan tuh udah bergetar ya, itu bulu kuduk gue udah merinding. Jadi sepanjang gue masuk daerah situ, jangan kan di situ, begitu gue turun di Karangreja aja tuh, lupa gue tadi namanya Karangreja, begitu gue tadi turun di Karangreja aja sebenarnya gue udah mulai merinding. Tapi ya itu tanggung ya, hidup mati Allah yang ngatur. Gue coba untuk beranikan diri gue, akhirnya gue mohon keberanian, karena yang maha berani itu Allah, yang maha hebat itu Allah, yang memberikan keberanian itu Allah. Jadi gue serahkan. Bisa dikatakan sepanjang perjalanan itu gue cuma full zikir aja. Bisa dikatakan juga tuh gue pasrah banget pada saat itu, terserah deh, yang penting urusannya selesai ya. Jadi begitu masuk, naik, mulai ke ladang-ladang itu gue mulai merinding tuh. Cuman langkah itu tetap, jadi sambil gue gentak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu gue inget sepanjang jalan tuh untuk mantepin hati tuh, gue sambil gedor-gedor tanah itu gue terus melangkah jalan. Terus begitu sampai ke pos payung, gue kebayang wajahnya Abah pas gue lagi selawat. Bayang beliau senyum, terus seperti anggukan kepala dan memberikan isyarat untuk tetap maju. Itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 9 kayaknya. Jam 9 gue langsung ke kanan dulu ngisi air buat minum gue. Terus gue wudhu, gue sholat hajat itu. Sholat hajat pagi-pagi tuh pokoknya gue sholat hajat 2 rakaat, sholat tobat. Selesai itu langsung kirimkan hadoroh untuk Kanjeng Nabi, untuk para anbiya, untuk para sahabat, untuk para aulia, untuk para mujahidin ya, mujahid yang sudah gugur, dan juga tentunya kepada ahlul ghaib setempat. Itu juga gue kirimkan khususan untuk Gunung Selamat, bumi, tanah, kayu dan semuanya tuh gue kirimin Al-Fatihah juga selawat. Setelah selesai itu gue mulai melangkah. Gue inget banget di situ pas gue mau melewati pos 1, assalamualaikum ya ahlul ghaib, assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Selamat, assalamualaikum. Diri gue sendiri kan, assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Gue sebut nama gue tuh. Terus gue jalan, sepanjang perjalanan itu gue cuman baca selawat. Gue baca selawatan aja tuh. Itu merinding, datang pergi. Pokoknya gue jalan, gue coba untuk mantapkan hati gue, karena ini berhubungan ke depan ya. Terus sepanjang perjalanan itu nggak ada kelebatan, nggak ada bayangan yang dari luar tuh eksternal nggak ada, tapi dari pikiran itu datang banyak ya, kejadian-kejadian di mana saat waktu bunga itu mengalami peristiwa yang dahsyat tersebut. Wah, di titik ini kejadiannya begini, di titik ini kejadiannya begini, itu kebayang. Tapi kalau yang dari eksternal itu nggak ada sama sekali. Terus gue berjalan kira-kira 1 jam lah, kira-kira 1 jam sampailah gue ke lokasi itu ya. Sampai ke lokasi itu, begitu sampai nih gue merinding total nih. Ya gue merinding total, gue langsung assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya, assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Gue langsung sila, gue baca kulhu sebanyak-banyaknya ya. Setelah gue baca kulhu sebanyak-banyaknya, terus ada doa yang khusus dikasih sama Abah. Gue baca itu agak panjang. Selesai itu gue baca sekitar 7 kali. Langsung gue bangun, gue salam lagi, assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya, tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Itu langsung gue sebarin tuh air di sekitaran kejadian ya, di sekitaran lokasi pohon itu gue sebarin. Itu langsung terasa seperti ada angin ya, angin yang dingin menyaput tengkuk gue tuh. Itu gemericik daun tuh lembut kedengeran. Kiri kanan gue lembut semuanya tuh. Terasa ada sesuatu yang bikin gue merinding total, tapi gue nggak takut karena waktu itu gue berprinsip
La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Ya gue berprinsip seperti itu, terserah. Gue udah sampai sini. Ini pun semata-mata karena Allah kan. Ya udah gue diem, gue pasrah. Ya gue baca selawat sebanyak-banyaknya. Setelah itu gue sholat 2 rakaat lagi di tempat itu. Terus gue zikir. Zikiran yang diamanatkan sama Abah. Gue ngumpet tuh. Gue ngumpet. Agak kemana ya? Ke kiri atau ke kanan? Oh ke kiri, agak ke kiri gue ngumpet. Itu ada pohon juga di situ, di balik pohon itu gue ngumpet. Di situ gue begitu gue duduk, merinding total. Cuman gue diem aja, gue zikiran terus, gue baca zikiran gue. Ya, zikirannya selawat. Ya, selawat. Gue baca selawat gue itu, gue terus baca entah berapa menit, entah berapa jam itu terus gue baca. Nah, entah saat yang keberapa ya, itu ini tiba-tiba seperti di situ tuh seperti kayak apa ya, bukan hutan gitu, dibilang perkampungan juga bukan, dibilang perumahan juga bukan, enggak, pokoknya itu tempat apa ya, pokoknya bukan hutan, bukan perkampungan, bukan seperti yang gue dilihat pakai mata kasar itu, bukan. Jadi di situ pohon-pohonnya itu juga. Pohon-pohonnya itu juga, posisinya gitu-gitu juga, tetapi semak-semaknya tuh bagus gitu ya. Dia tuh tersusun rapih gitu, rapih itu, semak-semaknya tuh bagus, rumput-rumputnya juga bagus gitu kan. Pokoknya tempatnya tuh enak lah, enak banget. Itu sejuk. Nah, adalah mungkin menjelang badal zuhur itu ya, gue dalam keadaan setengah sadar, baru itu datang tuh nenek-nenek yang persis dilihat bunga, yang dikatakan bunga. Dia ngelihat nenek-nenek bawa kayu bakar, ya pakaiannya lusuh, ya kebaya lusuh dengan kain. Itu persis yang diomongin sama bunga, itu kelihatan sama gua. Dan alhamdulillah ramahnya minta ampun. Dan di samping dia juga ada cowok yang disebutkan juga sama bunga. Ya. Dan aslinya juga bertanduk ternyata. Itu semua bertanduk. Nah, di sini nih ada sesuatu yang mungkin kontroversi ya. Dalam artian gini loh. Ini sebuah perjalanan batin. Ini sebuah pengalaman batin yang mungkin gue nggak bisa bagiin sama lo orang gitu. Tapi gimana ya, kalau nggak diceritain juga susah. Gini ya, di luar dari jangan bersuuzon ria dulu, atau jangan berpikiran yang enggak dulu. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa buat gue. Jadi saat itu mereka, ini benar-benar sebuah apa ya, pengalaman mistis ya, sebuah pengalaman mistis atau perjalanan batin gue, sehingga gue makin meyakini yang namanya kebesaran Allah, kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tanpa batas, tanpa banding, dan tak ada satupun makhluk yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah perjalanan batin itu betul-betul menentukan banget waktu itu gua, bahwa makhluk sedahsyat itu dengan umur segitu ya bisa mengatakan sesuatu yang ternyata ada dalam ayat. Waktu itu gua belum tahu kalau itu ternyata ayat yang ngomong. Jadi beliau itu ramah banget, dia cuma berdua dengan putranya itu, bukan entah putranya entah siapanya. Terus di belakangnya juga ada beberapa orang sama penampilannya bertanduk juga, semuanya serba ular. Tetapi tidak ada hardikan kasar, kata-kata nggak ada, mereka senyum-senyum. Ya, ini boleh percaya, boleh enggak. Mereka mengatakan, kita ini ditugaskan memang seperti itu. Ya, untuk mengganggu dan menyesatkan kalian. Ya, membuat kalian itu mengikuti kata-kata kami. Tetapi setelah kalian mengikuti atau terjebak dengan ajakan kami, maka kami akan lepas tangan. Karena sesungguhnya kami itu nggak berani, kami itu takut sama Allah. Setakut-takutnya, ya, adalah ketakutan kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira bahasanya seperti itu. Itu gue dengar jelas. Jadi waktu itu ya, nggak ada conversation kayak gini, nggak ada. Gue ngomong enggak. Jadi dalam diem itu, dia diem, mereka tuh juga diem, gue diem, sama-sama duduk. Posisi gue juga duduk, mereka juga duduk sila. Itu seperti ada komunikasi bahwa kita itu bertugas, masing-masing punya tugas gitu. Nah,
dan masing-masing punya reward tersendiri atas apa yang dilakukannya. Karena pada waktu itu gue belum begitu paham ya kenapa mereka begitu ramahnya sama gue ya. Ternyata ya ini boleh percaya boleh enggak, terserah ya gue mau dianggap apa. Ternyata mereka pun sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Seingat gue nih, mereka mengatakan kalau ini bukan karena Rasulullah, mereka nggak mau menjalankan tugas ini karena terlalu berat ya. Untuk membodohi manusia yang jelas-jelas itu makhluk yang paling pinter, makhluk yang sempurna, karena memiliki tubuh kasar juga bisa berubah menjadi halus seperti mereka asalkan mau belajar. Kira-kira itu inti percakapannya seperti itu. Kalau misalnya dijabarkan tuh panjang banget ya. Jadi setelah badal zuhur itu selesai, gue sholat zuhur ya, gue kembali lagi zikir. Terus nggak lama itu mungkin gue ngerasa setengah jaman ya, ternyata itu udah masuk badal asar. Padahal itu posisi gue selesai badal zuhur ya, cepet banget. Itu mereka datang lagi, terus kita salam-salaman. Terus waktu itu gue katakan bahwa gue pun begini karena semata-mata karena takdir. Waktu itu bukan mulut ya, jadi cuma hati aja yang ngomong. Semata-mata begini karena takdir yang sudah Allah tetapkan, bahwa kita berjumpa pun karena Allah menakdirkan kita untuk berjumpa, bahwa peristiwa itu pun terjadi karena takdir yang harus kita lalui. Selesai itu ternyata udah badal asyar. Jadi selesai pertemuan itu ngobrol-ngobrol, obrolannya agak panjang tapi mohon maaf ya gue nggak bisa sebutkan karena apa, ini percakapan apa ya, percakapan yang sifatnya tuh mungkin lu orang mungkin aneh gitu ya. Jadi gue tuh kayak diajarin soal keesaan Allah sama mereka ya, dalam artian gini loh, mereka tuh benar-benar takut, jangan ngikutin mereka. Mereka tuh bisa berpenampilan seperti itu, memiliki kekuatan seperti itu karena Allah berikan, semata-mata karena memang Allah izinkan untuk menggunakan itu ya. Dan manusia yang terpesona ya atau terpikat oleh kekuatan mereka sehingga mereka menuruti, apalagi mengikuti jalan mereka, itulah orang-orang yang tersesat. Dan mereka pun nggak bisa nolong, sedikit pun mereka nggak bisa nolong karena mereka juga takut sama Allah gitu loh. Intinya kira-kira kayak gitu ya bahasanya. Udah karena tanggung gue selesai, gue selesaikan dulu sholat asar. Selesai sholat asar itu yang tadinya nggak kedengeran suara burung, yang tadinya nggak kedengeran suara angin, hanya angin kecil di dalam artian gemercik anginnya tuh, gemerisik anginnya tuh enak denger. Tiba-tiba gue terasa dingin lagi tuh, jeng, dingin, udah 3:30 dingin. Gue langsung buru-buru, itu pemandangan udah biasa lagi ya. Terus gue turun kira-kira 10 langkah, gue nengok ke belakang, mereka ada percis di antara pohon itu, mereka ada melambaikan tangan. Terus mereka lenyap, terus terdengar suara, kapan aja mau ke sini silahkan ya, yang penting datang ke sini bawalah Allah dan Rasulnya, jangan bawa yang lain-lain. Perkara goib itu ada karena junjungan kita yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pun sifatnya maha goib, di antara yang paling goib. Setelah senyum-senyum, kita saling melambaikan tangan, gue langsung turun buru-buru ke bawah. Begitu sampai bawah itu orang-orang di bawah pada bingung ya, cuman nggak ada yang nanya, cuman ngeliat-ngeliat gitu doang kan. Nah kebetulan ada rombongan turun tuh, gue langsung bergabung sama rombongan turun. Terus gue langsung ke arah Pasar Pratin. Di Pratin gue bareng lagi ke arah Karangreja. Di Karangreja itu rombongan yang gue ikutin ternyata dia ke arah Purwokerto, sementara gue ke arah Tegal. Jadi sepanjang perjalanan itu gue di mobil itu gue merenung aja. Dan itulah pertama kali gue mengerti yang namanya kesempurnaan luar biasa. Ada hukum-hukum di mana memang harus ada kejahatan untuk ada kebaikan, harus ada gelap untuk ada terang. Disitulah gue mulai paham. Terus gue zikir lagi. Itu pas gue tidur gue ngimpi ya, gue ketemu almarhum Abah lagi ngelus-ngelus kepala gue. Kata Abah, tugas kamu udah selesai, kamu sudah mengerti jawabannya. Kenapa kamu harus kembali lagi? Karena yang harus kamu takuti, yang harus kamu kendalikan adalah rasa takut kamu sendiri ya, tidak ada yang lain-lain. Jika kamu sudah bisa menemukan dirimu sendiri, maka kamu akan bisa menemukan Tuhanmu di dalam perjalanan hidupmu. Masalah takdir hidupmu seperti apa, kembalikan lagi kepada
yang maha kuasa. Itulah dalam zikir gue sepanjang perjalanan, kira-kira gue dapet nasihat seperti itu dari Abah. Sampailah gue di Tegal, saat itu udah sekitar jam 7 malam, dan kereta ke Jakarta kan udah nggak ada. Gue ke Tegal, sampailah gue ke Pemalang, saat itu udah sekitar jam 7 malam. Gue istirahat di terminal Pemalang sebentar, gue ngopi, ya gue terus zikir, sholat maghrib selesai, nunggu badal isya. Setelah sholat isya gue naik mobil yang ke arah Tegal. Itu gue turun lagi di tempat yang biasa tuh. Terus waktu itu gue langsung jalan ke stasiun. Nah di stasiun itu gue ngobrol sama tukang beca, dan gue di sana tuh diperlakukan dengan sangat baik oleh tukang beca yang ada di sana. Ya bahkan kalau ada apa-apa gue dilindungin lah, bisa dikatakan kayak gitu. Nah kalau ada apa-apa di sini, gue sepanjang malam itu gue inget, gue zikiran, gue terbayang, kok bisa begitu ya. Makhluk yang katanya dilaknatullah, makhluk yang katanya begini dan begitu, kok bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan ternyata nanti ya setelah gue bermalam di Tegal itu, gue udah nggak ngimpi lagi, gue udah nggak ketemu Abah, ketemu makhluk-makhluk itu udah nggak lagi. Ya besok pagi nunggu sampai kereta Tegal Harum itu datang, ya sekitar jam 9 kalau nggak salah berangkat ke Jakarta. Udah sepanjang perjalanan juga gue salawatan aja. Kira-kira jam 1 tuh sampai Jakarta, sampai stasiun Senen. Gue turun stasiun Senen, terus gue langsung naik P17 dari Senen ke Cikini. Dari Cikini gue naik KRL, gue turun di Depok. Itu gue langsung ketemu Abah ya. Dari Depok gue langsung naik mobil 03 ke Parung, dan turun di daerah tertentu di sana. Gue jalan kaki sekitar 500 meter sampai ke rumah Abah. Begitu gue sampai rumah Abah, Abah udah nyambut gue, terus gue dipeluk. Nah di sini gue ngobrol-ngobrol sama Abah, ditanya sama Abah hakikat dari perjalanan gue, apa yang harus gue temukan di dalam perjalanan hidup gue nanti ke depan. Karena sesungguhnya segala sesuatu tuh sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disitulah akhirnya gue menemukan pelajaran-pelajaran yang gue nggak temukan selama ini. Ya akhirnya Abah mengatakan intinya kenapa gue harus balik lagi, ternyata bukan menyelesaikan urusan dengan makhluk itu, tetapi menyelesaikan urusan dengan diri gue sendiri, dengan rasa takut gue, juga dengan kebodohan gue akan sesuatu yang tidak gue ketahui, tetapi itu ada di dalam diri gue sendiri yang harus gue pelajari. Ternyata yang namanya keesaan Allah, yang namanya Allahu Akbar itu kita harus temukan jawabannya dari perjalanan yang betul-betul kita yakini, kita pahami, dan kita kerjakan dengan penuh keyakinan. Disitulah gue menemukan jalan sehingga gue akhirnya bisa seperti ini. Itulah teman-teman, mohon maaf ada beberapa case sebenarnya yang gue tutup karena memang ini apa ya istilahnya bisa dikatakan kontemplasi mistik. Kontemplasi mistik perjalanan gue yang nggak bisa gue ceritakan. Ya ini benar-benar menjadi rahasia gue antara gue, Abah, dengan Tuhan gue, ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah kisi-kisinya kira-kira seperti itu. Kenapa gue harus balik lagi? Ternyata gue bukan menyelesaikan urusan dengan makhluk itu, tetapi gue menyelesaikan urusan dengan diri gue sendiri. Oke teman-teman, gue Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.